Masya Allah. Wah, tahu nih ntar dites sama Joni nih pulang ya. Jangan lah. Nah, apa yang kita lakukan ini teman-teman? Allah tidak pernah bosan dalam menerima taubat kita. Sudah sekian tahun kita melakukan kemaksiatan, Allah masih menerima taubat kita. Apalagi yang itu? Tadi tanda-tanda sudah muncul sampai pikun. Apalagi tanda-tanda? Suruh bangun. Tadi Pak Agus cerita, habis pertandingan bola, usianya sudah di atas 40. Dikasih waktu 20 menit, cuman kuat 5 menit. Habis itu mau lanjut yang ada blok. Kalau nggak percaya, suruh diri ini. Saya diri beda kan, dirinya nggak bisa kayak waktu kita muda. Dirinya pelan-pelan, semutan, pokoknya banyak gejala. Pinggang encok. Siapa jamin? Nah, teman-teman sekalian, itu tanda yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali kepada apa lagi? Mata sudah mulai, ya, harus pakai kacamata. Ini nggak boleh tinggal, ya. Kemudian, udah nggak usah disebutin lah, udah banyak. Apalagi makan pedas nggak kuat, minum es, apalagi makan gulai udah nggak bisa, makan jeroan udah nggak bisa, ya. Gairah bercinta. Udah. Ya, kalau itu masih dibahas. Saya jadi terharu banget. Semangatnya masih ada. Iya. Teman-teman sekalian. Ya. Maka boleh dipancing dikit kalau bagian yang itu ya. Iya. Itu Om Bubat garu-garu kepala nih ya. Semangat masih ada. Ayo. Sampai mana tadi? Oh iya. Tanda-tanda itu sudah Allah berikan kepada kita. Tapi Allah tetap membuka pintu taubat kita. Itulah salah satu bentuk rasa cinta. Kalau kita mundur 1 bulan yang lalu, kisah cinta antara Ibrahim dengan Allah, itu kan mungkin para penceramah masuknya kisah penyembelihan. Kalau saya mau masuk dari sisi yang berbeda. Moga-moga ini menjadikan semangat kita untuk memahami bahwa sebenarnya hidup ini berbicara tentang kisah cinta. Cinta itu apa katanya? Mubat, cinta itu membutuhkan betul ya? Lebih dicintai apa mencintai? Lebih baik dicintai apa mencintai? Kalau tahun kemarin ikut kajian masih jomblo, tahun ini ikut kajian masih jomblo, bertobatlah. Kenapa tuh? Ya, kembali. Jadi teman-teman, Ibrahim itu mulai dari awal dia begitu kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergantungannya sama Allah tinggi. Itu yang namanya air mata sudah habis dalam dia memohon kepada Allah supaya diberikan keturunan. Doanya gimana teman-teman? Robbi habli minas sholihin. Bukan doanya ya Allah minta anak, tapi berikanlah keturunan anak yang saleh. Lebih dari 80 tahun dia berdoa. Coba, kita udah berdoa berapa lama? Kajian bulan lalu kalau nggak salah Sari bertanya, sampai kapan saya harus berdoa? Sampai kapan Bulan saya lalu. harus menunggu? Apa ada batas kesabaran? Iya. Ibrahim tidak pernah bertanya Sampai kapan? sampai kapan ya Allah. Dan itu settingnya
Settingnya di dalam surat apa yo? Ada yang tahu nggak? Doa Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana para nabi itu berdoa, gak pernah putus. 80 tahun ketergantungannya sama Allah, akhirnya dikasih anak. Setelah dikasih anak, diuji. Kenapa diuji? Karena cintanya sudah berbagi. Disuruh sembelih. Pilih aku atau pilih anak. Ternyata Nabi Ibrahim apa? Lolos ujian. Dia pilih Allah. Hari ini kalau dulu Ibrahim mengorbankan anak, kita bukan mengorbankan anak, tapi mengorbankan keserakahan kita, mengorbankan hawa nafsu kita, menyembelih hawa nafsu kita. Sehingga kita tidak terbuai dengan kenikmatan dunia yang cuma 1%, teman-teman. Jangan salah. Jadi kalau orang yang punya orientasi akhirat, saya sudah bahas kalau nggak salah di pertemuan pertama. Orang yang punya orientasi akhirat, dia tidak akan terkecoh oleh kenikmatan dunia. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup itu adalah berbicara kisah cinta. Masih ingat Qabil dan Habil? Apa itu waktu itu? Sebelum ngebunuh apa yang terjadi? Memperebutkan seorang wanita yang ingin dia nikahi. Nah, kemudian diuji sama Allah, masing-masing disuruh berkorban. Nah, Qabil memberikan apa? Ayo. Habil hasil pertanian. Habil pertanian dan peternakan. Masing-masing memberikan hasilnya. Habil memberikan yang terbaik. Si Qabil memberikan yang sisa. Ternyata yang diterima oleh Allah apa? Tentu yang bagus. Korbannya si Habil. Nah, settingnya waktu itu adalah kita tahu ya Qabil membunuh Habil, tapi bukan itu yang kita lihat. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim itu sudah menunjukkan kisah cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti satu saat diuji. Kita diuji sama Allah dengan kehidupan kita, teman-teman. Ya, dengan kesibukan kita, makanya saya nangis kalau saya sampai, ya Allah hari ini bro, kenapa saya nggak sempat? Kalau nggak sempat baca Quran, masa zikir aja nggak sempat? Sesibuk apakah kita? Dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, masa dengerin ceramah aja nggak bisa? Dalam 1 minggu, dalam 1 hari, ibu-ibu lagi masak, lagi nyuci, lagi nyetrika, buka YouTube. Sekarang di YouTube itu apa aja ada, yang baik sama yang buruk, yang semuanya ada. Kita tinggal pilih kalau mau dengerin ceramah. Itu insya Allah berbicara kisah cinta. Nah, teman-teman sekalian, saya mau ngangkat deh supaya memperkuat kita semua bagaimana Al-Quran itu, ya teman-teman, mengangkat dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Qad kanat uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada buat kalian contoh teladan pada diri Ibrahim dan keluarganya, orang-orang yang bersama dia. Dalam Al-Quran diabadikan itu cuma 2. Allah mengatakan 2 yang menjadi qudwah hasanah, contoh teladan. Siapa? Yang pertama? Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Allah sebutkan Muhammad sebagai contoh teladan. Teladannya itu apa? Ya semuanya, ngomongnya, perilakunya, tata caranya. Maksudnya contoh apa? Ya untuk kita ikuti. Ibrahim juga demikian. Bahkan ditambahkan sama Allah, walladzina ma'ahu, dan juga orang-orang yang bersama Ibrahim itu jadi contoh teladan. Teman-teman, Ibrahim itu halimun, lemah lembut,
saking lembutnya Ibrahim, tahu nggak? Ini luar biasa. Saya belajar banyak dari situ supaya kita semua diberikan kesabaran. Sampai Ibrahim itu minta penundaan untuk adanya siksaan kepada kaumnya Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu mau disiksa sama Allah. Kan bukan kaumnya dia kan? Itu oleh Ibrahim diminta ditunda. Berikan kesempatan mereka taubat. Coba. Saking lembutnya. Saking lembutnya Ibrahim, dia pernah berbohong. Tahu bohongnya Ibrahim? Ngajarin berbohong dia. Ngajarin siapa? Istrinya Siti Sarah. Nanti kalau kamu jalan di depan kerajaan, kalau dia nanya, jangan kamu bilang kamu adalah istri saya, tapi bilanglah kamu adalah adik saya. Ada yang tahu kenapa? Karena waktu itu Raja Namrud terkenal suka sama istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik langsung diambil. Ibrahim itu begitu lembutnya. Ini bisa jadi contoh teman-teman buat kita semua. Begitu lembutnya Ibrahim, dia berupaya bagaimana begitu sayangnya sama istrinya. Makanya teman-teman yang masih bagaimana kita berupaya untuk memberikan yang terbaik buat istri kita. Jangan sampai dibalik. Sama istri orang sayang, sama istri sendiri galak. Gaji pertama yang ditraktir siapa? Istri orang. Istri sendiri nggak pernah dikasih. Sama istri orang begitu mesranya, sama istri sendiri galak. Teman-teman, kita contoh. Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah, bagaimana? Rasulullah itu tidak pernah mengangkat tangannya di rumah. Maksudnya apa? Memukul, main kasar kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairun li ahli, khairukum khairun li, sebaik-baik yang baik kepada keluarganya adalah aku, kata Rasulullah. Jangan kita kepada keluarga kita, kepada istri anak kita kasar, galak. Sama istri orang lembut banget, manggilnya yang ya, cukup kita mengambil contoh itu. Demikian pula kebalikannya, ibu-ibu. Siti Sarah dan Siti Hajar begitu hormatnya, patuhnya kepada suaminya. Itu jadi contoh juga buat kita. Bagaimana dia patuhnya kepada suaminya, bukan patuhnya kepada suami orang. Dia patuhnya pada suaminya. Masih ingat mungkin pernah diceritakan bagaimana ketika Ibrahim disuruh meninggalkan Hajar dan Ismail di tengah padang pasir yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada penduduk, tapi dekat dengan Baitullah. Itu Nabi Ibrahim, kenapa kami ditinggal, kata Hajar. Dia diam. Itu berat banget seorang ayah. Terus apa yang terjadi? Mikir Hajar. Kalimatnya apa yang dia keluarkan? Hal hada min amrillah. Apa ini atas perintah Allah? Baru Ibrahim menjawab, hada min amrillah. Ini adalah perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya Ibrahim pergi sampai jauh, supaya sudah tidak terlihat oleh istrinya. Dia baru nengok, bercucuran air mata. Membangun sebuah peradaban itu dibangun dari rumah tangga, teman-teman. Ini
ini bagian dari proses yang tadi, menyelesaikan kontrak kita. Nah, kita bisa cek lagi ya. Ini karena kebetulan saya lagi berpikirnya bagaimana Allah mengangkat keluarga Ibrahim. Terus bagaimana kita lihat Ibrahim sudah berbakti kepada anaknya 80 tahun sebelum anaknya lahir. Berbaktinya gimana? Robbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan anak yang saleh. Jadi yang disebut durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi orang tua pun bisa durhaka. Pada satu kali ada seorang anak mengadukan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Orang tua, wahai Khalifah Umar, anakku sudah berlaku durhaka kepadaku. Dia memperlakukan begini, gini. Dipanggillah anaknya. Benar, kamu melakukan ini. Diceramain sama Umar. Kamu sama orang tua harus baik, dan seterusnya diceramain. Udah selesai, dibalikin sama si anak ini. Wahai Khalifah, bukankah ada kewajiban orang tua terhadap anak? Iya, betul. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Ada yang tahu, teman-teman? Yang pertama, mencarikan seorang ibu yang baik. Artinya apa? Mencari calon istri yang baik. Bapak ini mencarikan ibuku adalah seorang budak yang dia beli dari pasar. Kewajiban kedua apa? Memberi nama yang baik kepada anak kita. Bapakku memberi nama aku Ju'lan. Tahu gak Ju'lan apa? Kumbang yang ada di atas kotoran. Pernah lihat? Ada tai ayam, di atasnya ada kumbang. Itu Ju'lan. Dia ngasih nama anaknya itu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua apa? Mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran. Sampai sebesar ini aku masih belum bisa membaca Al-Quran. Bapakku tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Akhirnya balik si Umar mengatakan, sesungguhnya kau telah durhaka kepada-Nya. Jadi teman-teman di usia sekarang, yuk kita perbaiki diri kita. Jangan kita terlena dengan diri kita, kita lupa bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, saya udah jadi mama, gimana? Perbaiki diri kita segera. Perbaiki diri kita supaya kita bisa. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka. Gitu ya. Nah, setting terakhir. Wah, udah setengah 12, Masya Allah. Nggak terasa ya. Dari jam 10. Enggak. 9 kurang Oh iya, seperempat. kita di sini. Depan kita ya. 9 kurang seperempat. Iya. Saya dijemput 9 kurang seperempat. Masya Allah. Udah setengah 12. Yang terakhir. Artinya di sini ada satu motivasi yang nanti akan kita bangun, teman-teman. Bahwa pengajian itu bukan sebatas pengajian. Ada sesuatu sikap yang harus kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi settingnya suami kepada istri, istri kepada suami, kemudian